kesempatan saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan sebuah materi tentang kiat sukses menjadi Mawapres. Sebenarnya apa aja sih tips and tricksnya? Perkenalkan, saya Nurul Aziza, salah satu mahasiswa berprestasi kategori Sarjana Muda UNESA tahun 2021 kemarin. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Saya juga merupakan salah satu putri Fakultas Ekonomi tahun 2020. Nah, sebelum masuk ke Mawapres nih, aku mau tanya dulu, sebenarnya apa sih Mawapres itu? Siapa sih yang berhak jadi Mawapres? Apakah mereka yang selalu IP-nya naik? Apakah mereka yang selalu menjuarai kejuaraan nasional, internasional? Ataukah mereka yang paling rajin aktif organisasi ikut kepanitiaan? Oke, jadi teman-teman, Mawapres adalah salah satu bentuk apresiasi, salah satu bentuk penghargaan kepada kita yang telah berjuang, yang telah bekerja keras dalam hal akademik maupun non-akademik. Oke, pengalaman dari saya nih. Jadi sebelumnya saya benar-benar nggak tahu kalau ada seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi, nggak ada sosialisasi. Nah, waktu itu, misal hari ini ada pengumuman nih, seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat jurusan. Deadline pengumpulan berkasnya adalah esokan harinya, dan itu kan sangat mepet dadakan. Jadi benar-benar nggak ada persiapan. Sebelum tahun ini juga, di tahun 2020 lalu, waktu pandemi COVID baru masuk nih, kita harus work from home, study from home. Kegiatan itu pasti membuat kita bosan. Nah, dari kebosanan tersebut, pasti kan bingung ya mau ngapain. Tapi saya yakin kalau di tahun ini saya pasti menangin sebuah lomba. Nah, dulu waktu SMA, di SMA saya itu punya jargon, langkah pasti menuju prestasi. Tapi dalam kir itu sering diplesetkan jadi langkah pasti menuju rekreasi. Tapi jangan salah niat ya, niatnya bukan untuk rekreasi, tapi bagaimana kita untuk mengupgrade diri, memperbesar kapasitas diri kita. Analoginya ini seperti gelas dan air. Nah, kalau gelas kita cuma segini, lalu kapasitas airnya segini, ketika air ini dituangkan ke dalam gelas, itu pasti nggak bisa masuk semua kan? Nah, sama kalau kita tidak memperbesar kapasitas diri kita, maka ilmu yang masuk pun akan tumpah, tidak terserap oleh kita. Oke, balik lagi nih, gara-gara pandemi COVID-19, saya mulai mencari-cari lomba. Nah, lomba yang pertama yang saya ikuti itu adalah lomba bisnis plan, dan tidak menang, hanya jadi peserta. Oke, yang selanjutnya, pemilihan putra-putri Fakultas Ekonomi, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara kedua. Januari 2021 lalu, jadi brand ambassador UNESA Virtual Campus Expo. Yang selanjutnya, sebuah kompetisi debat mahasiswa jurusan. Dan alhamdulillah masuk di semifinalis. Nggak sampai juara, tidak apa-apa. Nah, di Mawapres ini, meskipun saya hanya memiliki sedikit prestasi, saya itu tetap yakin kalau saya mampu untuk mengikuti seleksi ini. Meskipun sebenarnya masih banyak loh mahasiswa lain yang prestasinya lebih banyak, yang prestasinya lebih tinggi. Lalu apakah nggak insecure? Jelas, pasti ada perasaan itu. Tapi justru hal ini yang membuat saya menjadi tertantang, menjadi ingin melakukan yang terbaik kalau sebenarnya saya itu pantas. Nah, untuk masuk ke Grand Final ada 4 tahapan nih. Yang pertama itu tahap seleksi jurusan. Sebenarnya tahap-tahap di sini itu hampir sama aja. Yang membedakan hanya susunannya saja. Jadi intinya kita harus menyerahkan administrasi yang sudah sesuai dengan persyaratan. Kita melakukan presentasi dan tanya jawab dengan juri, lalu pengumuman. Waktu di jurusan itu kita presentasi sendiri di hadapan dewan juri melalui Google Meeting. Nah, di seleksi fakultas kita harus membuat video presentasi. Kita membuat presentasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, dari presentasi tersebut dan karya yang telah kita kirimkan, akan ada sesi tanya jawab dengan juri. Nah, ada pengalaman lucu nih waktu tanya jawab bagian juri internasional. Jadi waktu itu jurinya bertanya dalam bahasa Inggris. Nah, tapi karena saya grogi nih, saya paham maksudnya juri tersebut bertanya apa kepada saya, tapi karena gugup saya bingung nih. Aku harus jawab apa nih? Dan akhirnya saya ngomong ke dewan jurinya, "Can I speak in Indonesian please?" Tapi ternyata diperbolehkan, jadi saya tetap menjawab pertanyaan dewan juri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang terpenting kita bisa menguasai materi yang kita miliki, itu udah bagus. Nah, masuk ke seleksi universitas nih. Jadi di seleksi universitas ini, sebelum ke Grand Final, kita akan ada tes bahasa Inggris dan ada tes wawasan kebangsaan. Nah, dari seleksi tersebut nanti akan diakumulasikan nilainya beserta karya tulis yang telah kita kirimkan saat pengumpulan berkas di awal pendaftaran. Sampai akhirnya pengumuman juara, dan nantinya yang
terpilih menjadi juara 1, mereka berkesempatan untuk lanjut ke tahap Pilmapres tingkat nasional. Tidak lagi bersaing dengan mahasiswa satu universitas, tapi bersaing dengan universitas-universitas lain. Lalu gimana nih tips and tricks-nya untuk lolos dalam seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi? Yang pertama, harus bisa menyeimbangkan antara kuliah dengan organisasi. Nah, di kuliah ini kalian harus mempertahankan nilai IPK kalian. Harus di atas 3 dan kalau bisa di atas 3,5. Karena semakin tinggi nilai IPK itu akan sangat berpengaruh pada penilaian. Nah, di organisasi nih, siapa di sini yang suka banget ikut kepanitiaan? Kalian boleh aktif organisasi, tapi jangan lupa dengan kewajiban kuliah kalian juga ya. Dan kalian yang fokus pada kuliah, masa iya kalian mau jadi mahasiswa kupu-kupu aja? Kuliah pulang, atau kunang-kunang? Kuliah nangkring. Oke, lanjut ke tips yang kedua, nabung prestasi. Jadi teman-teman, nabung itu gak hanya sekedar uang ya, tapi nabung prestasi itu juga penting. Buat kalian yang masih mahasiswa baru, ini justru kesempatan buat kalian untuk bisa mempersiapkan lebih awal pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi kalian bisa ikutin berbagai perlombaan, menang kalah bukan masalah. Tips yang ketiga, belajar bahasa Inggris. Seperti yang telah saya ceritakan tadi, bahwa akan ada sesi tanya jawab dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan terlebih lagi, dengan menggunakan bahasa Inggris, poin akan semakin bertambah. Mau tidak mau, kalian harus menguasai bahasa Inggris, baik itu dari speaking, listening, reading, writing. Kalian harus belajar. Tapi kak, aku nggak bisa. Aku belum terbiasa nih ngomong bahasa Inggris. Aku nggak hafal nih sama rumus-rumus bahasa Inggris lainnya. Tenang teman-teman, sekarang kan udah banyak nih kursus-kursus online, bahkan gratis, bahkan banyak akun-akun Instagram, akun-akun YouTube yang memberikan pendidikan tentang bahasa Inggris secara gratis. Semua adalah tergantung dari niat kita mau belajar atau enggak. Tips yang keempat, siapkan karyamu. Di sini karya seperti apa sih yang dimaksud? Jadi, yang paling utama inti pemilihan mahasiswa berprestasi itu adalah ide atau gagasan yang kita tawarkan, yang kita susun dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah, dari karya tulis ilmiah ini nanti kita akan menyusunnya dalam bentuk slide presentasi dan juga menyusunnya dalam bentuk poster. Di sini kita bisa merepresentasikan tentang asal fakultas kita nih. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi saya bisa mengangkat sebuah tema mengenai bisnis, kewirausahaan, perbankan, yang masih berkaitan dengan ekonomi. Sampai sini gimana nih? Udah punya ide atau malah tambah pusing? Nah, berbicara tentang karya tulis nih, saya ada pengalaman lucu sebelum saya mendaftar ke Pilmapres ini. Jadi sebelumnya, saya itu sempat menghubungi teman saya. Apa nggak ada tambahan waktu nih? Karena juga pemberitahuannya serba mendadak dan pengumpulan berkasnya cuma 1 hari. Jadi saya negosiasi sama dia, dan gak lama kemudian ada salah satu nomor masuk. Di foto profilnya itu perempuan, cantik, masih muda, ngechat saya, "Assalamualaikum Aziza, perkenalkan saya," sebut nama. Saya diminta dari Pak Riza selaku Kaprodi untuk menghubungi Aziza tentang bagaimana pendaftaran pemilihan mahasiswa berprestasi. Apakah ada kesulitan dalam pengumpulan berkasnya? Saya mengira ini cutting. Pak, saya masih bingung nih kak, gimana sih caranya menyusun karya tulis? Karya tulisnya itu harus seperti apa? Terus pakai emotikannya itu juga ketawa gitu. Setelah pendaftaran itu berlalu, masuk grup WhatsApp, lalu di situ orangnya ini juga masuk nih. Ada teman saya itu menjawab, "Terima kasih Bu." Loh, saya langsung kaget dong. Akhirnya saya langsung menghubungi beliau. "Assalamualaikum, mohon maaf Bu, ini dosen ya? Mohon maaf Bu, karena kemarin saya kira Bu ini itu cutting, soalnya foto profilnya masih kelihatan muda." Untungnya dosennya juga enak, malah dari situ beliau menjadi dosen pembimbing saya, mendampingi saya hingga masuk grand final Pilmapres. Dari awalnya mengira cutting, jadi dosen pembimbing. Oke, tips yang kelima, yang terakhir adalah niat dan yakin. Jadi mau sebanyak apapun prestasi kita,
mau setinggi apapun kemampuan kita, kalau kita nggak niat, kita nggak yakin kalau kita bisa, itu juga akan sulit. Kalau kalian nggak yakin sama diri kalian sendiri, gimana orang lain mau yakin juga sama kalian? Kalau nggak ada usaha, nggak ada niat, nggak ada kerja keras, susah juga kan? Tapi aku insecure nih sama teman-teman yang udah punya prestasi banyak. Sama, aku juga gitu. Di awal-awal hanya mengikuti beberapa perlombaan, itu merasa saya itu bukan siapa-siapa. Tapi dengan dukungan yang diberikan orang lain kepada kita, dengan support mereka, kita diberi amanah, kita diberi kepercayaan. Kalau kita bisa mengikuti hal tersebut, maka kita harus yakin pada diri kita sendiri juga kalau kita mampu dan memberikan yang terbaik versi diri kita sendiri. Kalau belum mulai aja udah nyerah, berarti kita kalah dong sebelum bertanding. Nothing too impossible. Semuanya bisa jadi mapres asalkan kita niat, kita berusaha, dan kita sungguh-sungguh dalam melakukannya. Meskipun kita tidak biasa melakukan lomba seperti ini, tidak biasa melakukan presentasi, tidak biasa menyusun karya tulis ilmiah, tetapi bukan berarti kita tidak mampu, karena setiap orang pasti berproses. Teman-teman, menjadi mahasiswa berprestasi bukanlah tujuan utama, tapi mahasiswa berprestasi sebagai hadiah dari rasa syukur kita atas akal dan pikiran yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang kemudian anugerah tersebut kita pergunakan dengan baik demi kebermanfaatan baik diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Nurul Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.